Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di OPR, obrolan para remaja. Ya, pada kesempatan ini kami kedatangan beberapa tamu kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Ada Kak Uli, Kak Naila, Kak Riko, dan Kak Nazwa. Bagaimana kabar kalian hari ini dan gimana juga PTM-nya? Alhamdulillah sekarang baik sih. Terus juga PTM-nya lancar-lancar aja sejauh ini. Alhamdulillah baik, PTM lancar. Alhamdulillah sehat, PTM juga lancar. Alhamdulillah baik dan pastinya lancar. Maksud kedatangan mereka ini untuk kita tanyakan tentang tema perbincangan kita pada hari ini, yaitu persatuan dalam keragaman. Oke, menurut pendapat kalian ini persatuan itu apa sih? Kalau menurut Najwa sih, persatuan itu kayak gabungan dari beberapa bagian yang udah bersatu sih ya. Persatuan juga perihal bersatunya yang bisa mewujudkan ikatan, kumpulan, dan sebagiannya. Tadi kita membahas tentang pengertian dari persatuan. Sekarang kita akan nanya lagi nih, menurut kalian keragaman itu apa? Kalau tentang keragaman itu kayak suatu kondisi dalam masyarakat yang ada aja perbedaan dalam berbagai bidang sih. Terus juga keberagaman itu kayak memahami kalau misalkan setiap orang pasti punya keunikan masing-masing. Terus juga kita sendiri nggak usah malu kalau misalkan punya kekurangan atau kelebihan itu, karena pasti setiap manusia juga punya kekurangan dan kelebihan itu. Setelah kita membahas tentang pengertian dari persatuan dan keragaman, sekarang kita akan tanya nih, contoh dari persatuan dalam keragaman itu apa? Tapi ini yang versi akurnya. Contohnya itu banyak sih ya. Di antaranya kayak cabang olahraga nih, dari cabang olahraga sepak bola. Contohnya itu ada banyak sih ya. Salah satunya dari cabang olahraga mungkin kayak cabang olahraga sepak bola atau badminton. Mereka kan pasti ada aja turnamen atau lomba-lomba yang mereka itu dibuat satu tim, dan di dalam tim itu nggak cuman dari satu bangsa, nggak cuman dari satu suku, juga kota gitu kan. Jadi dibuatnya tim juga buat mencapai satu tujuan dengan kerjasama dan mencerminkan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu tujuan. Nah, masa ya dalam satu tim itu berbeda-beda tapi nggak satu tujuan, kan nggak enak banget pastinya kan. Juga yang lagi populer ini akhir-akhir ini kan sepak bola, kemarin di Piala AFF itu kan bisa kita lihat sendiri reka ulangnya nunjukin kalau pada saat bola masuk ke gawang itu pada mengucap syukur dengan kepercayaannya masing-masing. Ada yang menggenggam tangannya, ada yang dengan cara bersujud dan lainnya. Dan di situ juga pastinya gak cuman dari satu kota kan. Terus juga dari cabang olahraga badminton. Nah, di situ kan ada salah satu tim yang yang isinya itu 2 orang, dan pasti satunya itu ada yang Kristen ataupun Islam atau agama lainnya, dan juga berbeda suku. Terus juga salah satunya lagi kita bisa lihat bahwa pengurus pemerintah itu nggak cuma dari satu kota. Kita semua tahu kalau misalkan presiden kita yang sekarang itu berasal dari Solo, dan dia bekerja sama dengan banyak orang yang mereka sendiri bukan dari Solo, tapi presiden kita bisa bekerja sama dengan baik yang bukan dari asalnya dia, dan itu nunjukin persatuan banget sih buat kita. Oke, tadi kita membahas tentang contoh persatuan dalam keragaman ini, tapi ini yang versi baiknya, karena di dunia ini gak mungkin kan selalu ada akur, terus pasti ada namanya pertengkaran. Sekarang contoh dari persatuan dalam keragaman itu apa masalahnya? Biasanya masalahnya itu tindak kekerasan yang dilakukan suatu ras atau agama kepada ras atau agama lain.
penindasan sengaja atau tidak sengaja dari kelompok kaya terhadap kelompok yang miskin, keegoisan dalam berpendapat di dalam suatu komunitas, sikap merendahkan ras dan agama orang lain, serta sikap tidak peduli dan tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda agama, ras maupun golongan. Terus ada lagi loh, masalah yang sempat ramai diperbincangkan pada tahun 2000-an. Wah, masalah apa tuh? Itu konflik Poso. Intinya itu sih dulu itu Poso ya kan mayoritasnya penduduknya itu beragama Islam. Cuma karena banyaknya orang luar datang, ini membuat agama Kristen itu menjadi dominan. Lah, ya di situ tuh konfliknya mulai. Konfliknya itu berlangsung selama puluhan tahun dengan membuat korban jiwa yang sangat tinggi. Cuma ya akhirnya masalah ini selesai berkat mediasi oleh Bapak Yusuf Kalla pada tahun 2001. Wah, ngeri juga ya, lama lagi konfliknya. Nah, makanya persatuan dalam keragaman itu penting banget. Coba bayangin kalau kita masih membeda-bedakan, gak kebayang sih bisa jadi bakal ada yang kejadian yang sama. Iya, betul sekali. Tadi kita membahas tentang masalah yang terjadi kalau kita tidak melakukan persatuan dalam keragaman ini. Bisa jadi salah satu dampaknya nih. Oke, tadi kita membahas tentang masalah yang terjadi kalau kita tidak melakukan persatuan dalam keragaman ini. Dan itu bisa jadi salah satu dampaknya nih. Karena mau nanya nih, apa aja sih dampaknya kalau kita itu sebagai warga Indonesia gak melakukan persatuan dalam keragaman ini? Hancur sih, sama aja kayak Indonesia nih. Indonesia beragam kan? Coba bayangin, kalau negara kita menjadikan perbedaan sebagai masalah, gak kebayang tuh hancurnya negara kita kayak gimana. Bakal ada perang antar suku, ras, golongan, agama, bahkan bisa aja saling ejek antar suku lain. Kacau balau lah, gak kebayang sih, parah banget. Tadi kita membahas tentang dampak negatifnya. Sekarang kita akan tanya lagi nih, apa sih dampak positifnya? Pastinya sih hidup rukun, akur semua dah. Gak bakal juga tuh ada yang namanya konflik. Konflik, wih, tentram banget lah intinya. Oke, nice. Bagaimana sih cara kita mewujudkan persatuan dalam keragaman ini? Dengan tidak membeda-bedakan, jangan mempermasalahkan jika adanya perbedaan. Karena bagaimanapun kita hidup di dalam suatu negara, yang di dalam negara tersebut banyak sekali perbedaannya. Oke, nice. Sebelum mewujudkan tindakan tersebut, kita pasti membutuhkan yang namanya sebuah prinsip yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Apa sih prinsip persatuan dalam keragaman itu? Yang pastinya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kalau yang kedua itu prinsip nasionalisme. Yang ketiga, prinsip bebas bertanggung jawab. Berarti semua manusia bebas melakukan kebebasan apapun tanpa melanggar hak asasi manusia. Dan yang keempat, itu prinsip wawasan Nusantara. Dan yang terakhir dan yang cukup penting, semangat persatuan untuk mewujudkan proklamasi. Oke. Sebelum kita ke kesimpulan, kita akan tanya nih ke kalian. Ada nggak sih kesimpulan menurut kalian sendiri? Kesimpulannya apa ya? Ya mungkin dengan ini kita bisa lebih berbaur sama yang lain, gak milih-milih temen, gak asal pilih juga sih. Tapi maksudnya kayak walaupun dia Kristen, dia Hindu, dia Buddha, ya kita tetap berteman dan saling toleransi gitu kan. Jangan sampai ngebeda-bedain dan jangan sampai kita nggak mencerminkan semboyan Indonesia sendiri sih. Tadi kesimpulan menurut Kak Nazwa. Sekarang kita akan tanya lagi nih ke menurut Kak Uli. Kesimpulannya apa? Kalau menurut Uli sendiri sih, intinya kita harus menjalin tali persaudaraan aja. Oke, terima kasih ke Kak Uli dan Kak Nazwa. Jadi gini guys, kesimpulannya dari perbincangan kita hari ini itu tuh jangan pernah jadikan perbedaan sebagai masalah.
Kita itu sebagai warga Indonesia harus bersatu agar terciptanya persatuan dalam keragaman ini. Karena negara kita ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walau berbeda tetap satu jua. Oke, terima kasih guys telah mendengarkan obrolan kita pada hari ini. Jangan bosan-bosan ya guys. Dan terima kasih juga kepada kakak-kakak kita yang cantik dan ganteng ini yang sudah berbincang-bincang pada hari ini. Oke, sama-sama. Oke, ambil baiknya, buang buruknya. Semoga setelah mendengar ini, kita sebagai generasi muda dapat mewujudkan persatuan di antara keragaman ini. Cukup sekian dan terima kasih guys. Sampai bertemu lagi di obrolan kita selanjutnya.